Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Saudara, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, kehidupan hingga pada saat ini. Pada saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini adalah melihat dan bertindak. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, dan yang menjadi perenungan kita dari ayat 33 sampai 34. Begini firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara yang terkasih, ayat ini adalah ayat sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hal ini ditanyakan bukan karena ahli Taurat tidak mengerti apa yang harus ia lakukan sebagai orang-orang yang berlabelkan suci, beragama, akan tetapi ia ingin mencobai Yesus. Saudaraku, Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini dirampok dan dianiaya habis-habisan oleh para penyamun dan meninggalkan orang itu sendirian. Tidak lama kemudian datanglah seorang imam yang mengerti agama, namun hanya melihat dan membiarkan orang itu. Kemudian seorang Lewi lewat serta melihat dan membiarkan orang itu juga tergeletak begitu saja. Lalu datanglah seorang Samaria melihat orang itu, dan tergeraklah hatinya untuk memberikan pertolongan dan membalut luka-luka orang tersebut. Saudara yang terkasih, dari perumpamaan ini kita bisa belajar dari kehidupan orang Samaria yang memiliki belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, walaupun ia tidak memiliki hubungan keluarga, teman, pekerjaan, dan sebagainya, dan ia tidak mengambil keuntungan dari orang yang ia tolong. Sangat berbeda dengan sikap imam dan Lewi yang sangat mengerti Taurat dan taat agama, namun mereka gagal mengaplikasikan apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka gagal melakukan apa yang diinginkan firman Tuhan. Hal ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, akan tetapi kita terlalu egois untuk tidak peduli akan hidup orang lain, karena menganggap orang lain bukan siapa-siapa. Saudara yang terkasih, inilah yang menjadi kebiasaan buruk kita sebagai orang percaya, di mana kita tidak mampu memperkenalkan Kristus Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mampu menjadi kitab terbuka kepada orang-orang di sekitar kita. Kita hanya mampu berkata-kata manis
dan melihat apa yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, walaupun kita mampu menolong mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi untuk kita semua umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus datang kepada kepunyaannya. Ia mati bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan Ia mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus bukan sekedar saja berkata-kata, "Kasihilah sesamamu manusia." Akan tetapi Yesus membuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama hidupnya. Mari kita belajar dari kehidupan Yesus dan orang Samaria. Ketika melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka berbuat sesuatu tanpa memikirkan keuntungan dari orang tersebut. Saudaraku, masa pandemik belum berakhir dan masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita. Orang-orang di sekitar kita banyak yang lemah, yang letih, yang lesu, kelaparan. Mari kita senantiasa melihat mereka dan bertindak apapun yang ada pada kita. Mari kita menolong mereka. Mari kita ulurkan tangan kita kepada mereka. Mari kita mendoakan mereka. Mari kita membantu mereka dengan apa yang ada pada kita. Saudaraku yang terkasih, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Di tengah-tengah pandemik pada saat ini, kita saling menolong, kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita mau melihat apa yang terjadi kepada mereka, dan kita mau membantu mereka dalam suka maupun duka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk dapat mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Pimpin kami, kuasai kami, berikan kami kekuatan, mampukan kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.